Babus salami litahalluli minas sholati. Ini bab menerangkan tentang salam supaya dia tahallul dari sholatnya. Kita biasanya kenal tahallul itu saat lagi haji atau lagi apa dah? Lagi umroh ya. Kalau kita haji itu ada tahallul awal, tahallul sani. Kalau kita umroh itu tahallulnya cuma satu, ya tahallul saja. Nah sebenarnya di dalam sholat juga ada namanya tahallul. Kalau kita udah salam itu berarti udah tahallul. Ya jadi kalau kita salam tuh saudara, ya misalnya assalamualaikum warahmatullah, itu kita udah tahallul namanya. Ya jadi yang tadinya diharamkan sekarang jadi apa? Dibolehkan. Makanya ada takbiratul ihram. Nah kalau takbiratul ihram, ya itu yang awalnya dibolehkan, kalau udah takbiratul ihram jadi apa? Jadi diharamkan. Contoh, kita ngobrol, kita minum, kita makan sebelum takbiratul ihram boleh nggak? Boleh. Tapi setelah kita ya takbiratul ihram, ngobrol nggak boleh, makan nggak boleh, minum nggak boleh. Nah itu namanya takbiratul ihram. Nah nanti supaya dibolehkan lagi mesti ada tahallulnya lagi. Ya makanya ada apa namanya? Salam. Nah makanya salam itu dalam sholat istilahnya tahallul juga. Jadi kalau kita ada salam, assalamualaikum minimal. Assalamualaikum warahmatullah. Nah berarti yang tadinya diharamkan sekarang kembali apa? Boleh. Mau ngobrol lagi boleh. Mau makan boleh. Mau minum juga boleh. Nah itulah istilahnya salam litahallul namanya. Jadi ini yang sedang dibahas. Ini bab salam supaya dibolehkan tahallul dari sholatnya. Karena sebelum salam itu ada awalnya udah takbiratul ihram. Sehingga yang tadinya dihalalkan itu jadi haram semuanya. Ya, nah setelah salam kembali dihalalkan. Itulah istilahnya tahallul minas sholah. Ya, jadi dia udah tahallul dari sholat. I'lam ketahuilah anas salama sesungguhnya salam litahalluli minas sholati untuk ya tahallul dari sholat ruknun min arkaniha itu merupakan rukun daripada rukun-rukunnya. Wa pardun min furudiha dan merupakan pardu daripada pardunya. La tasihu illa bihi tidak sah itu ya salat kecuali dengan salam. Jadi salam ini termasuk rukun dalam salat. Itu rukun ya kalau seandainya tidak kita laksanakan tidak sah salatnya. Makanya orang kalau salat mesti ada salam. Ya, walaupun cuma satu kali. Sebab yang termasuk rukun itu salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Itu rukun tuh. Jadi kita harus baca. Kalau itu enggak, berarti enggak sah sholat kita. Hadza mazhabus Syafi'i wa Malikin wa Ahmada wa jamaahiris salafi wal khalaf. Ini adalah mazhab yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan jumhurul ulama salaf maupun khalaf. Wal ahaditsus shahihatul masyhuratu musarrahatun bidzalika. Sementara hadis-hadis yang sahih itu yang masyhur sudah dijelaskan terkait tentang itu. Jadi mazhab Imam Syafi'i menyatakan salam rukun salat. Mazhab Imam Maliki sama, Imam Ahmad sama, bahkan mayoritas ulama-ulama salaf dan khalaf itu berpendapat bahwa salam merupakan rukun daripada salat. Nah makanya nggak boleh tuh kalau seandainya kita ya salat kemudian tidak diakhiri dengan salam. Nah itu yang bagus Bapak Saudara, salam itu ya bagaimana? Nah itu yang dianjurkan sampai
assalamualaikum warahmatullah. Tuh sampai gitu. Walaupun kalau kita bilang assalamualaikum udah sah. Ya, karena minimal salam assalamualaikum sampai mim tuh. Assalamualaikum. Nah, sekarang kalau kita sempurnakan kita baca assalamualaikum warahmatullah. Nah, namun nanti disunahkan lagi salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu biasanya kita kalau sholat berjamaah bagi makmum dianjurkan untuk menunggu sampai imam salam yang kedua. Jadi kalau imam belum salam yang kedua, makmum jangan salam dulu Bapak, Saudara. Ya, kita sabar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, baru makmum salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau seandainya imam belum salam yang kedua, makmum udah salam, sah sih sholatnya, cuma makruh. Dan makruhnya itu taputu padilatul jamaah. Di dalam kitab I'anatul Talibin tuh dijelaskan, ya itu bisa meluputkan padilah berjamaah. Jadi sayang tuh, kita mestinya udah dapat 27 derajat dari sholat berjamaah, tinggal salamnya doang salah. Imam baru salam pertama, kita udah salam aja. Nah, itu dapat meluputkan padilah berjamaah. Makanya jangan, kita tunggu sabar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru udah makmum salam. Tuh begitu. Nah, ini ada model sekarang. Imam salamnya kedengaran suara yang pertama doang. Ya, kata imam tuh biasanya kadang-kadang ada, ya imam baca Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tuh, nggak ada suaranya yang kedua. Nah, sebenarnya jangan begitu. Ya, salam pertama jahar, salam yang kedua juga jahar. Karena makmum lagi nungguin. Nah, kalau seandainya makmum nungguin imam salam yang kedua, ya sementara imam baca salam yang keduanya sir, kasihan kan dinungguin aja. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, disir. Nah, itu jangan. Dan memang kagak ada perintahnya begitu. Ya, entah dari mana mereka pada ikut-ikutan seperti itu. Jadi sebagai imam tetap salam yang pertama sama salam yang kedua jahar. Apalagi jamaah banyak. Mereka pada nunggu. Ya, kapan imam salam yang kedua, makmum baru salam yang pertama. Nah, begitu. Dan salam itu pun ya harus hurufnya jelas. Ya, assalamualaikum. Ya, kalau alif lamnya kurang aja nggak boleh. Misalnya salamun alaikum atau salamu alaikum nggak boleh. Ya, jadi alif lamnya mesti ada. Assalamualaikum. Nah, begitu. Jadi ini sepakat. Ya, jamaahiris salaf wal khalaf begitu. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Ahmad seperti itu. Wa'lam dan ketahuilah annal akmala bisalami, yang paling sempurna di dalam salam ayyakula an yaminihi, dia berkata saat dia menengok ke sebelah kanannya assalamualaikum warahmatullah. Wa an yasarihi, dan ketika menengok ke sebelah kirinya assalamualaikum warahmatullah. Itu udah biasa kita amalin. Assalamualaikum warahmatullah, dengan nengok sebelah kirinya assalamualaikum warahmatullah, sama. Wala yustahabbu ayyakula ma'ahu, dan tidak disunnahkan berkata bersamanya wa barakatuhu, yaitu lafaz wa barakatuh. Ini wa barakatuh nggak disunahkan dalam sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah, kecuali nanti sholat jenazah. Memang ada pendapat. Kalau sholat yang 5 waktu ataupun sholat-sholat sunnah itu dianjurkannya hanya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada orang sholat, ya entah kenapa, karena dia ngaji atau enggak, jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Nggak ada sunnahnya, bahkan makruh kalau kita nambahin wabarakatuh. Kecuali dalam sholat jenazah itu ada qaul nanti. Ada pendapat di dalam kitab Bujairimi, di dalam kitab Iqna, di dalam kitab Tausyih itu dijelaskan ya bahwa kalau dalam sholat jenazah disunahkan menambahkan wabarakatuh, wala ba'sa, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya dalam sholat jenazah. Ada juga pendapat yang bilang samain aja. Sholat jenazah maupun sholat biasa sama. Itu nanti ada. Jadi kalau nanti kita menemukan itu nggak apa-apa. Emang ada qaul yang bilang Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ada qaul yang begitu. Walaupun dalam sholat jenazah. Ya. Namun yang kita amalin biasanya kita baca dari kitab Bujairimi itu. Ya, kita ambil juga dari kitab Tausyih. Ya, itu boleh menambahkan wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau untuk sholat-sholat yang lain itu nggak boleh, makruh. Jangan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Imam Nawawi menjelaskan begitu. Nggak disunnahkan kita baca wabarakatuh. Alasannya apa? Li'annahu khilaful masyhur. Itu menyalahi masyhur an Rasulillah SAW yang datang dari Rasulullah SAW. Wa in kana qad ja'a fi riwayatin li Abi Daud, sekalipun itu datang dalam riwayat Abu Daud. Di dalam Sunan Abu Daud ada satu riwayat yang bilang begitu, tapi ini enggak masyhur. Ya, sehingga alasannya khilaful masyhur. Wa qad zakarahu jama'atun min ashabina minhum Imamul Haramain. Dan sungguh telah disebutkan oleh satu jamaah dari ashab kita Imam Syafi'i, di antaranya oleh Imam Haramain. Wa Zahirus Sarkhasi, Imam Zahir As-Sarkhasi, wa Royani, Imam Royani fil Hilyah, dalam kitabnya namanya Al-Hilyah. Walakinnahu syadzun, akan tetapi itu syaz. Artinya syaz apa? Jarang. Wal masyhuru ma qaddamnahu, dan yang masyhur apa yang telah kami jelaskan ya pada saat yang lalu. Wallahu a'lam. Wasawaun kanal musalli imaman au ma'muman au munfaridan fi jama'atin qalilatin au kasiratin fi faridatin au nafilatin papi kulizalika yusallimu taslimataini kama zakarna. Dan sama saja orang yang sholat itu posisinya jadi imam atau posisinya jadi makmum atau dia munfarid, ya itu sama aja, mau berjamaah, mau munfarid, sedikit jumlahnya ataukah banyak, sholat fardukah atau sholat sunnah. Nah itu semuanya dianjurkan salamnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yusallimu taslimataini. Ya, dia salam 2 kali. Kama zakarna, sebagaimana kami telah menyebutkannya. Wayal tapi itu kemudian dia menoleh bihima dengan 2 salam tadi ilal janibaini, kepada sisi kanan dan sisi kiri. Jadi salam yang pertama dia ya menoleh ke kanan, salam yang kedua dia menoleh ke kiri. Namun posisi dadanya tetap menghadap ke arah kiblat. Ya ini tolong nih saudara diperhatiin. Jadi posisi ya dada mesti tetap ke arah kiblat. Jadi jangan sampai posisinya ya itu tidak mengarah ke kiblat. Nanti batal. Sebab sholat kita belum selesai. Ada orang salam sampai begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai begitu. Jadi ini posisi dada aja yang berubah. Jadi posisi dada tetap mengarah ke kiblat. Makanya di beberapa kitab dijelaskan ya mulai dari takbiratul ihramnya aja semua anggota tubuh kita kalau bisa arahkan ke kiblat. Ya, pada saat kita takbiratul ihram ya arahkan seluruh tubuh kita ke kiblat. Ya, itu begitu diarahkan. Ya, jadi ya sampai itu meletakkan kaki juga begitu. Jangan begini jangan. Ya, jadi kaki harus begini, arah ke kiblat. Ya. Jadi jangan sampai ada orang kakinya begini aja. Ya, itu namanya bagus. Jadi arahkan ke kiblat semuanya. Nah, itu yang bagus. Ya, jadi ya ini aturan yang terbaik. Sehingga ketika menoleh ke kanan maupun ke kiri,
itu pun ya hanya ya ininya aja, mukanya saja, tapi dadanya tetap menghadap ke arah kiblat. Wal wajibu taslimatun wahidatun. Yang wajib itu salam yang pertama. Ya, wa ammas tsaniyatu, adapun salam yang kedua fasunnatun, itu sunnah. Lau tarokaha lam yadurrahu, kalau ditinggalkannya enggak apa-apa. Namun makruh. Ninggalin salam kedua enggak apa-apa, cuma makruh. Sumal wajibu, kemudian yang wajib min lafzi assalam ayyakula, lapas salam diucapkan nih yang wajib assalamu alaikum. Tuh, jadi yang wajib itu assalamu alaikum, cukup ya sampai mim. Jadi kalau seandainya ada orang nahan batal ketika bilang assalamu alaikum, batal dia, sah, udah. Belum warahmatullah, itu udah sah, nggak apa-apa dah. Ya, sholatnya sempurna. Udah sampai assalamu alaikum. Dikentut. Nah bagaimana dah tuh? Boleh Bapak, saudara, gak apa-apa. Cuma jangan diterusin. Udah assalamu alaikum kentut, warahmatullah. Gak usah, udah gak boleh. Ya, karena itu warahmatullah, ya itu masih ya apa? Susunan sholat. Kalau memang kita udah batal ya udah, gak usah diterusin. Assalamualaikum dud, ya udah ya, jadi jangan dilanjutkan. Nah seperti itu, sah sholatnya sah, karena memang yang rukun sampai assalamualaikum. Walau kalau seandainya ada orang mengucapkan salamun alaikum lam yujzi'hu alal asahi, kalau ada orang bacanya salamun alaikum, itu kagak sah sholatnya. Kurang apa tuh? Kurang alif lam. Ya, kurang alif lam. Mestinya assalamu alaikum. Sekarang dibacanya salamun alaikum, atau enggak pakai tanwin, salamu alaikum. Kurang itu, kurang. Ya, enggak ada alif lamnya. Ya, karena enggak ada alif lamnya enggak sah. Lam yujzi'u alal asah. Walaupun dari awal lo cakep banget tuh salatnya. Dari mulai takbiratul ihram, doa iftitah, baca Fatihah, baca surat, terus udah sempurna. Tinggal salam salah. Salamu alaikum warahmatullah. Salah. Lam yujzi'hu. Enggak sah sholatnya. Karena kurang alif lam. Walau kalau seandainya ada orang bilang begini, alaikumussalam, dibalik. Mestinya assalamualaikum, dibilang alaikumussalam. Seandainya ada orang sholat begitu bilangnya, bagaimana hukumnya? Ajza'ahu alal asahi, boleh menurut kaul yang asah. Kalau seandainya ada orang bilang assalamu alaika, atau ada bilang salami alaika, atau dia bilang salami alaikum, atau dia bilang salamullahi alaikum, atau yang bilang salamu alaikum bi ghairi tanwinin, ya tanpa tanwin, salamu alaikum. Qala, atau ada orang bilang assalamu alaihim. Nah, semuanya lam yujzi'hu syai'un, itu tidak sah sedikit pun min haja dari ini, bila khilafin, tanpa ada khilaf. Jadi kalau ada orang ya baca salam seperti itu, ya assalamu alaika, kan mestinya assalamu alaikum, dibaca assalamu alaika, atau assalamu ya apalagi ya salamullahi alaikum, mestinya assalamu alaikum, dibaca salamullahi alaikum, atau enggak pakai alif lam, salamun alaikum. Itu semuanya enggak ya sah hukumnya ya, karena memang ini rukun. Jadi kalau rukun itu enggak boleh kurang satu huruf pun. Wa tabtulu, dan batal sholatuhu, sholatnya, in qalahu amidan, jika dia ucapkannya sengaja, aliman, dia tahu, pikul lizalika, pada yang demikian itu. Illa piqallihi assalamu alaihim fa innahu la tubtilu sholatuhu, ya dia tidak batal sholatnya, li annahu du'aun wa in kana sahyan, kalau seandainya dia lupa, lam tabtul, tidak batal. Wala yahsulu tahallulu minas sholati, dan tidak hasil tahallulnya dari sholat. Jadi begini, kalau ada orang baca assalamu alaihim, bagaimana? Kagak batal sholatnya, karena itu masuk dari segi apa? Dari segi doa. Cuma belum hasil tahallulnya, dia harus ulangin lagi dengan apa?
assalamu alaikum. Gitu. Jadi tapi kalau tadi tuh assalamu alaika itu batal. Ya, sholatnya batal, enggak sah. Tapi kalau dibilang assalamu alaihim tidak batal sholatnya. Namun tetap tidak sah tahallulnya. Jadi dia mesti ya ulang kembali dengan assalamu alaikum. Nah, itu alasannya seperti itu. Wala yahsulu tahallulu minas sholati, enggak hasil ya tahallulnya daripada sholat. Bal yahtaju ila istiqnafi salamin sahihin, ya dia butuh untuk mengulang kembali salam yang benar. Jadi kalau ada orang sholat misalnya begini, assalamu alaihim, nah dibilang begitu, itu enggak batal sholatnya karena itu doa, tapi dia harus ulang kembali ya assalamu alaikum. Nah, seperti itu. Tapi kalau dibaca assalamu alaika batal sholatnya, kagak sah sholatnya. Karena dia sudah mengganti lafaz assalamu alaikum dengan assalamu alaika. Ini domirnya mukhatab masalahnya. Makanya orang kalau lagi sholat, ya ada orang bangkis, kita bilang apa? Ya alhamdulillah, itu alhamdulillah tidak membatalkan. Sebab itu doa. Tapi enggak dianjurin. Ya kita lagi sholat, bangkis baca alhamdulillah. Batal enggak? Enggak batal. Emang kenapa? Sebab itu termasuk doa. Tapi enggak dianjurin. Kalau seandainya dia lagi baca Fatihah, itu membatalkan mualat. Ya, jadi dia harus ulang kembali baca Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ada orang baca yarhamukallah, ya itu batal. Ini bukan doa. Yarhamukallah itu muhotob. Ya, kepada kamu berarti bicara. Ya, jadi kita ngobrol, yarhamukallah, semoga kamu mendapatkan rahmat. Kan ngobrol namanya, ngobrol. Itu batal. Kita lagi sholat, ada orang bangkis, dibilang alhamdulillah. Yang bilang alhamdulillah enggak disunahkan, tapi kalau seandainya dia ucapkan enggak membatalkan sholat. Kalau dia lagi baca Fatihah membatalkan mualat, mesti diulang kembali. Nah, yang nyambutin yarhamukallah, nah itu batal. Ya, karena itu namanya mukhatab. Yarhamukallah. Dibaca lagi yahdikumullah. Ya batal juga. Tuh, yang baca yarhamukumullah batal. Yang baca yahdikumullah juga batal. Sama-sama dah tuh batal semuanya. Ya karena itu udah ngobrol, namanya udah bicara. Nah, ini begitu. Ya jadi kalau assalamu alaika itu batal. Tapi kalau assalamu alaihim kagak batal. Cuma tetap enggak sah salamnya. Harus dia ulang kembali dengan yang benar salamnya. Assalamu alaikum warahmatullah. Qala al-Qadi Abu Thayyib, berkata Imam Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari, min ashabina, dari ashab kita Imam Syafi'i, ya Imam Abu Thayyib At-Tabari namanya, wa ghairihi dan lainnya. Beliau bilang begini, iza sallamal imamu, apabila imam salam, fal makmumu bil khiyari, maka makmum boleh milih. Insya'a sallama fil hali, jika memang dia berkehendak boleh salam saat itu juga. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh makmum salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wa insya'a, kalau seandainya makmum mau berkehendak, istadamal julusu, dia boleh lanjutin duduk, lid doa untuk doa. Kemungkinan nih imam baca tasyahud akhirnya pendek banget, singkat. Sementara makmum belum baca ya doa. Padahal sunnah kita baca doa. Nah itu jangan salam dulu, nggak apa-apa, boleh. Wa atola masya'ah, dia boleh memanjangkan ya sesuai dengan wiridan dia. Dia biasa bacanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian dibaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ya terus boleh dibaca sampai selesai baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makanya kita jadi imam ketika tasawuf akhir jangan terlalu cepat. Karena memang
kata Imam Nawawi makruh hukumnya kalau kita di dalam tasyahud akhir tidak membaca doa sama sekali. Tuh, jadi kalau habis tasyahud baca selawat, dan selawat yang paling bagus selawat Ibrahimiyah. Nah, habis selawat Ibrahimiyah jangan langsung salam, jangan. Ya, harus baca doa. Nah, kalau udah baca doa baru salam. Sekarang ada imam kagak baca doa lagi. Sementara makmum mau baca doa, berarti kan lambat salamnya. Boleh enggak? Boleh. Itu pendapat Imam Abu Thayyib At-Tabari. Ya, min ashabina, dari ashabus Syafi'i. Itu ya beliau menyatakan silahkan aja, lanjutin dulu jangan salam. Lanjutkan dulu baca doa tasyahud secara sempurna. Nah, kalau udah selesai baca doanya baru disalam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu begitu ya Bapak Saudara. Beda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal binaan alat taksir. Ya, singkat. Ya, makanya nggak perlu baca selawat yang komplit, cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak perlu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, nggak perlu. Ya, bahkan makruh. Kalau kita baca tasyahud awal baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, makruh. Jadi cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, langsung Allahu Akbar. Tapi nanti pada tasyahud akhir itu komplit baca selawatnya, bahkan baca selawat Ibrahimnya dianjurkan. Nah, setelah itu jangan langsung salam, baca doa. Itu doa banyak yang diajarkan sama Nabi. Kemarin hadis-hadisnya kita udah baca tuh. Ya, Nabi nggak pernah ninggalin tuh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, itu nggak pernah ditinggalkan. Wa a'udzubika min azabin nar, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. 4 tuh Nabi minta perlindungan, dibaca setiap tasyahud akhir. Sekarang kita nih jadi makmum belum baca, ternyata imam udah salam. Bagaimana posisi kita? Boleh milih, mau salam boleh, mau belakangan salamnya, lanjutkan dulu baca tasyahudnya, baca doanya yang sempurna. Jadi nanti dia salamnya belakangan, masih boleh. Ya, itu kata Imam Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui. Nah, inilah Bapak Saudara yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Iya. Nggak apa-apa, nggak dianjurkan, ya nggak usah, itu nggak ada anjurannya, gitu. Jadi salam dalam khutbah cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar terakhirnya ya karena mau dilanjutkan dengan sholat, jadi nggak perlu waalaikumsalam atau assalamualaikum warahmatullahi. Ada nggak kira-kira orang khotib pakai ya akhirnya salam? Nggak ada ya? Ya begitu. Ini Mas Gino perhatiin aja ya. Begitu. Jadi ya, di sana cukup ya, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Udah begitu aja. Enggak pakai ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak yang begitu? Enggak dianjurin emang. Iya, enggak dianjurin. Cuma dalam sholat tuh salam pertama yang diwajibkan. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Nah, begitu ya. Ya silakan Pak Haji.
Oh begitu. Iya. Itu banyak pendapat. Yang pertama, ya muhotomnya kepada kita yang ada tuh, yang ada di kanan kita, ada malaikat, ya itu. Assalamualaikum tuh begitu maksudnya. Muhotomnya kepada ya jamaah yang ada di kanan kita. Kalau assalamualaikum ke kita ke kiri, yang ada di sebelah kiri kita. Termasuk malaikat. Malaikat kita juga sampaikan salam. Nah itu begitu. Itu kumnya tuh muhotomnya. Nah seperti itu. Cukup. Lontongnya dimakan. Sayang-sayang tuh. Udah disiapkan. Sama pastel. Tuh Imroni. Ya masih panas tuh pastelnya Imroni ya. Ya silakan Bapak, Saudara. Sambilan. Kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan di tanggal 12 Rabiul Awal ini. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Ya Allah senantiasa ya memberikan taufik hidayah ya buat kita, dan pada intinya mudah-mudahan ya nanti kita minta supaya dapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.